Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Pertiwi, salah satu dosen di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya menjadi dosen di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara sejak November 2018. Sejak saat itu pula, sebagai dosen saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar biostatistik. Adapun mata kuliah ini meliputi 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa D3 RMIK semester 2 yang merupakan mata kuliah wajib di program studi ini. Mata kuliah ini akan membahas tentang data dan variabel, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran tengah ataupun tendensi sentral, distribusi data, dan juga ukuran posisi dan penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahan data. Adapun capaian mata kuliah ini di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan data yang berupa data surveillance yang dilakukan secara manual dan elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun di klinik Pratama. Kemudian, capaian yang kedua yakni melaksanakan pengumpulan dan pengolahan sumber data menggunakan metode-metode yang berupa manual dan elektronik, bisa menghasilkan dokumen laporan internal maupun eksternal yang ditujukan ke sarana pelayanan kesehatan. Adapun materi pada mata kuliah konsep dasar biostatistika ini terdiri dari 10 materi utama. Yang pertama adalah konsep dasar biostatistika deskriptif, yang kedua pengumpulan data kesehatan secara deskriptif, yang ketiga pengolahan data kesehatan secara deskriptif, yang keempat pengenalan analisis inferensial, yang kelima penyajian data kesehatan secara deskriptif, yang keenam sentral tendensi, yang ketujuh data dan variabel, yang kedelapan teknik prediksi, yang kesembilan adalah perkembangan TI dalam pengolahan statistik di bidang kesehatan, dan yang kesepuluh adalah penerapan ilmu statistik dan penggunaan perangkat lunak statistik untuk rekam medis. Adapun teknik penyampaian materi yang saya gunakan pada perkuliahan konsep dasar biostatistika yaitu metode ceramah. Dosen memberikan materi, kemudian akan dievaluasi sejauh mana mahasiswa dapat menangkap teori ataupun materi tersebut berupa kuis di akhir perkuliahan. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini meliputi media daring maupun media yang digunakan secara offline atau luring. Media daring yang digunakan meliputi Zoom meeting untuk kita melakukan tatap muka, kemudian menggunakan platform dari Universitas Veteran Bangun Nusantara yakni SPADA, yang pada sistem tersebut sudah terintegrasi secara spesifik mulai dari penugasan materi hingga ujian akhir semester. Luring ataupun offline, media yang saya gunakan adalah laboratorium komputer, di mana di sana sudah terinstalasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data untuk kepentingan mata kuliah konsep dasar biostatistika. Adapun pembobotan
Untuk penilaian pada mata kuliah konsep dasar biostatistika ini, saya menggunakan 5 item pembobotan. Yang pertama adalah kehadiran yang meliputi 25%. Yang kedua adalah tugas dan kuis harian, yang mana tugas ini meliputi tugas individu maupun tugas kelompok, bobotnya 15%. Kemudian ujian tengah semester, bobotnya 20%, tugas akhir individu, bobotnya 20%, dan juga ujian akhir semester berbobot 20%. Perkuliahan konsep dasar biostatistika ini sendiri terdiri dari 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali tatap muka teori dan 1 kali UTS serta 1 kali ujian akhir semester. Di awal semester, dosen akan menyampaikan rencana pembelajaran semester ataupun RPS, kemudian kontrak perkuliahan, yang mana dalam kontrak tersebut akan dijelaskan kesepakatan pembobotan dan detail pelaksanaan perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan juga dosen. Berikut ini cuplikan pelaksanaan Tridharma yang berupa pengajaran pada mata kuliah konsep dasar biostatistik yang saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, pagi menjelang siang adik-adik semua. Semester 2 mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara berjumpa lagi ataupun bertemu lagi via daring ya dengan saya Ibu Julia Pertiwi pada mata kuliah konsep dasar biostatistika. Sebelumnya saya mohon kepada seluruh mahasiswa untuk on cam ya. Monggo silahkan on cam dulu. Baik, terima kasih yang sudah on cam. Selanjutnya langsung saja ya, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data kesehatan, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara pengumpulan data yang baik. Kemudian untuk materi penyajian data pada hari ini, nah, kalau kemarin adik-adik sudah belajar tentang bagaimana cara atau bagaimana data itu dikumpulkan. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data, ada yang sensus, kemudian ada yang sampling. Nah, itu setelah datanya kita kumpulkan, kemudian akan kita sajikan. Nah, kenapa kita harus belajar penyajian data? Penyajian data itu dipelajari untuk melihat ataupun bagaimana membaca data yang sudah kita kumpulkan. Jadi kalau hanya data-data mentah biasa itu tidak bisa berbahasa ataupun tidak bisa memberikan informasi kepada kita semua terkait masalah kesehatan yang ada di data tersebut begitu. Nah, penyajian data secara umum ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk tabel ini berupa baris dan kolom ya. Mungkin adik-adik sudah sering sekali melihat bagaimana data-data disajikan dalam bentuk tabel. Nah, secara umum tabel ini didefinisikan sebagai kumpulan data yang disajikan dalam baris dan kolom untuk menunjukkan data terkait keduanya, terkait baris dan kolom tersebut. Biasanya berupa self-explanatory, jadi tabel itu sendiri akan berdiri sendiri, bisa langsung bisa menjelaskan frekuensi kejadian yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi tidak harus ada narasinya atau bagaimana. Nah, kemudian tabel ini harus dibuat dalam kriteria tertentu. Nah, tabel harus disertai dengan judul yang jelas. Kemudian baris dan kolomnya diberi label. Kemudian satuan ukurannya disajikan. Kemudian kolom terpisah dengan garis vertikal serta jumlah
pada baris dan kolom dicantumkan dan ada kode atau singkatan yang dijelaskan secara rinci. Nah, adapun jenis tabel ini ada macam-macam. Ada tabel induk dan juga tabel rincian atau teks tabel. Nah, tabel induk ini sendiri biasanya kalau kalian dulu PKL itu ketemu register harian di rumah sakit maupun di klinik maupun di puskesmas itu register harian. Jadi semuanya informasi ada di situ, tidak ada pengkategorian ataupun tidak ada pengolahan, jadi masih mentahan, itu berupa master tabel. Ini yang disebut dengan bentuk raw data atau data mentah. Kemudian setelah dari data mentah tadi di master tabel itu akan diolah dalam bentuk teks tabel atau tabel rincian. Tabel rincian ini sendiri macamnya ada 4. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif, dan juga tabel silang. Nah, ini adalah master tabel. Nah, kalau kalian melihat di register, baik rawat inap, rawat jalan, biasanya bentuknya adalah raw table atau master tabel. Kemudian dari master tabel ini akan diolah menjadi tabel-tabel distribusi. Nah, ini yang disebut tabel distribusi frekuensi yang A. Tabel distribusi frekuensi ini melihatkan sejauh mana atau sebanyak apa frekuensi yang ada di setiap kategori yang tercantum. Misal nih, golongan darah, A ada berapa orang, B ada berapa orang, AB berapa orang, O berapa orang. Nah, ini adalah distribusi frekuensi. Kemudian yang C ini adalah distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian yang C ini distribusi frekuensi relatif. Kalau bisa dilihat ini adalah dibalik begitu nih. Frekuensi kumulatifnya kemudian dengan frekuensi yang ada. Kalau yang D ini adalah tabel silang, biasanya digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara dua variabel tertentu, yakni ini jenis kelamin dan juga golongan darah. Kemudian masuk ke grafik atau diagram. Kalau kita tadi tabel mengatakan ada baris dan kolom, kalau grafik atau diagram ini adalah data yang disajikan dalam bentuk visual. Kalau kalian kemarin sudah melewati pandemi, pasti setiap hari melihat update kasus COVID yang disampaikan oleh BNPB ataupun Kementerian Kesehatan, itu berupa grafik dan diagram ya. Bentuknya sangat menarik dan warna-warnanya juga sangat eye-catching gitu. Nah, ini adalah disebut dengan diagram atau grafik. Memang diagram atau grafik ini bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas penyajian data dan mempercepat pengertian serta mengurangi kejenuhan melihat angka. Jadi kalau kita disajikan tabel penambahan jumlah COVID ini bentuknya raw tabel, pasti susah. Pasti nggak seru ataupun susah dibaca. Tapi kalau bentuknya diagram atau grafik, ini pasti akan lebih menarik dan juga lebih mudah dibaca oleh orang dari berbagai kalangan. Nah, kemudian penyajian data sendiri ini dibagi menjadi data kategorik dan data numerik. Untuk data kategorik ini biasanya disajikan dalam diagram batang dan juga diagram lingkaran. Bu, data kategorik itu yang gimana? Data kategorik itu yang dikategorikan atau dikelompokkan. Misalnya golongan darah A, O, B, AB, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian kelulusan, lulus tidak lulus. Nah, itu biasanya di data kategori ataupun status pasien lama, pasien baru, itu data kategori. Kalau kita bicara data numerik, itu berarti disajikan dalam bentuk histogram, polygon frekuensi, box plot, diagram batang daun atau statement leaf, grafik gambar atau piktogram, diagram garis, dan OGIF. Kita akan bahas satu persatu. Diagram batang ini berupa bar chart. Bisa dilihat kalau diagram batang ini
berupa batangan tunggal atau single yang menggambarkan satu masalah. Nah, ini bisa dilihat fluktuasi atau naik turunnya suatu fenomena yang digambarkan. Misal nih jumlah pasien rumah sakit Wahid bulan Januari sampai Mei. Nah, ini bisa dilihat nih kenaikannya antara yang rawat jalan, rawat inap, dan juga instalasi gawat darurat itu. Kemudian diagram lingkaran. Ini juga bisa melihat presentase nih. Oh, berapa orang sih orang yang golongan darah A, golongan darah O, dan golongan darah B. Kemudian histogram dan poligon frekuensi. Ini bentuknya untuk tadi kalau kita bicara soal tabel distribusi frekuensi kumulatif, maka penyajiannya menggunakan histogram. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara membuat histogram. Kemudian box plot. Nah, box plot ini biasanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan grafik numerik. Nah, ini box plot ini memuat ada outlier, kemudian nilai maksimum, nilai kuartil ketiga, nilai median, nilai kuartil pertama, nilai minimum, dan outlier bawah. Bagaimana cara membaca box plot? Nanti kita akan pelajari di sesi output pada penggunaan aplikasi perangkat lunak SPSS untuk pengolahan data kesehatan. Kemudian diagram batang daun, ini juga kita akan belajar nanti di SPSS. Nah, grafik, gambar, atau piktogram. Ini yang paling sering kita lihat atau kita saksikan, paling mudah juga dibaca begitu bagi orang awam. Penyajiannya menarik dan juga gambarannya lebih mudah dipahami. Kemudian grafik garis ini menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Nah, ini melihatkan kesinambungan suatu keadaan. Kemudian OGIF, kalau tadi kita bicara histogram, itu kan kita menggambarkan hanya satu arah ya, hanya satu arah begitu ke kanan. Nah, kalau OGIF itu kita juga bicara atau lihat dari arah ke kiri juga. Jadi antara histogram dan OGIF itu nanti akan berkaitan gitu. Oke, untuk materi grafik dan tabel untuk penyajian data hari ini saya rasa cukup. Sebelum saya akhiri, saya ada 2 kuis. Silahkan nanti siapa yang bisa menjawab boleh nih nanti saya tambahkan di nilai akhir kalian ya. Silakan untuk yang menjawab nanti bisa raise hand ya. Silakan. Ini ada satu tayangan begitu, tabel, ada suatu grafik. Pertanyaannya adalah pada tahun berapa kasus hepatitis A naik tajam? Silakan raise hand. Silakan, ada yang raise hand. Oh iya, dia Ayu, silakan. Pada tahun berapa? 90, Bu. Oh iya, 1990. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini bisa dilihat ya, pada tahun inilah di mana kenaikannya sangat drastis begitu. Kemudian, terima kasih dia Ayu. Kemudian yang kedua adalah berapa kenaikan angka stroke dari tahun 2013 ke tahun 2018. Nah, ini adalah hasil Riskesdas. Kita lihat nih kenaikan stroke-nya mana nih. Silahkan, ada yang bisa menjawab dulu. Bisa raise hand, silahkan, boleh. Oke, Anindya Safira, silahkan. 3,9. Iya, 3,9. Dilihat dari ini ya, dari 7 per mil menjadi 10,9. Baik, begitu terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di laboratorium komputer. Ya, terima kasih. Untuk praktikum nanti kita akan bertemu di laboratorium komputer ya. Nanti akan kita jadwalkan begitu. Terima kasih.
materi yang sudah kita sampaikan di kelas pada beberapa waktu yang lalu, kita bicara tentang bagaimana melakukan penyajian data dari data mentah yang berupa raw tabel menjadi data yang bisa dikomunikasikan atau data yang bisa memiliki arti atau memiliki informasi kesehatan. Baik, sekarang di masing-masing PC kalian sudah terinstall atau sudah tersedia satu set data. Satu set data ini meliputi nomor rekam medis, nama pasien, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, kemudian status kesehatan, meliputi hipertensi dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita ketahui bersama ya bahwa penyajian data itu bisa dikategorikan menjadi dua, perempuan dan laki-laki. Variabelnya jenis kelamin. Nah, ini kita tulis dulu. Kalau kita mau cari yang jumlah perempuan, kita langsung klik aja column if, ketik sama dengan column if kurung buka, kita drag sel mana yang mau kita hitung, kemudian selanjutnya kita beri titik koma atau beri koma tergantung dari PC ataupun laptopnya, kemudian kita beri tanda petik perempuan karena kita yang mau hitung adalah perempuan. Tapi kalau yang mau dihitung itu adalah angka, itu nggak perlu tanda petik. Contohnya gimana Bu? Ini untuk perempuan ya. Kita lihat ada 13. Kemudian laki-lakinya ada 11. Nah, kalau untuk angka, misalnya ini ya. Untuk angka, ini kan angkanya 1 sama 2. Ini bisa dilihat dengan kodif juga. Kodif kurung buka, kita sorot mana yang mau kita cari, kemudian kita kasih titik koma, tidak usah pakai tanda petik. Kalau perempuan itu kodenya 2, berarti kita klik 2, 13. Jadi untuk yang berkode 2 atau perempuan itu 13. Itu juga untuk yang laki-laki. Kemudian setelah kita mendapatkan ini, lalu kita bisa menyajikannya dalam bentuk diagram pie ataupun chart pie. Nah, kalau kita sudah belajar ya di materi kemarin bahwa untuk data kategori itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang maupun diagram pie. Kalau datanya numerik itu kita sajikan dalam histogram, box plot, schematic, OGIF dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat chart ini gampang aja nih. Kita langsung aja klik mana yang mau dibuat, kemudian kita pilih ke insert. Insert di sini, pilih di chart. Chart mana yang mau misalnya yang lingkaran atau mau bentuk yang batang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ataupun permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam laporan tersebut. Nah, kita tahu bahwa data-data yang dikumpulkan itu nanti akan menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk pertimbangan keputusan di dalam. Oke, kemudian silakan selanjutnya untuk praktek membuat diagram pada fisik masing-masing. Sambil kita buat, sambil mungkin ada pertanyaan, boleh ya? Kita dulu terus ini perempuan. Ini ya, ikuti. Perempuan. Bisa nggak kamu? Sudah? Kita diketik, dan diketik, dihitung dulu. Coba yang kedua tadi, tulisnya ada nggak? Coba klik. Nah, sama dengan ya konflik kurung buka dulu ya,
disorot. Oke, pakai koma atau titik koma? Coba aja. Titik koma apa? Enggak, titik koma dulu. Terus yang mau dicari siapa? Perempuan atau laki-laki? Jadi tanda titik, karena dia turun. Laki-lakinya tulisannya L-nya besar. Oke, kurung itu. Jadi dia pakai 4 gitu ya. Kalau mau diketik langsung kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau jumlahnya segini kamu tulis 13 lah. Kalau kamu nulis ini 1300 ya lumayan ya. Ya. Nggak usah tunjukkan ya. Terus bukan ini, coba bisa nggak? Ini klik ke sininya dengan konflik.